Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Kita tetap akan membahas tentang Proliga 2024 Final Four-nya yang hari ini sudah selesai. Jadi semua pertandingan Final Four dari seri Surabaya, kemudian di seri Semarang itu sudah selesai. Hasilnya kita tahu ada 4 tim yang akhirnya melaju ke Grand Final yang terbagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor putra dan sektor putri. Sektor putri itu akan mempertemukan Jakarta Electric PLN melawan Jakarta BIN yang diperkuat oleh Megawati Anyastri Pertiwi. Sementara di sektor putra kita tahu ada Jakarta Lavani yang akan melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Final Four Proliga 2024 sektor putra, di mana ada kejutan yang sangat besar yang terjadi, yaitu Jakarta Steam BIN yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki, Farhan Halim, Dimas Saputra, dan Doni Haryono ternyata gagal melaju ke Grand Final Proliga 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta. Jadi hasil ini sebenarnya bisa dikatakan di luar prediksi kalau kita melihat komposisi yang dimiliki oleh Jakarta Steam BIN. Jakarta Steam BIN ini bisa dikatakan mengumpulkan banyak pemain bintang, terutama pemain lokalnya. Mereka bisa dikatakan seperti Los Galacticos kalau di sepak bola dulu ada namanya Real Madrid. Mereka mengumpulkan banyak pemain bintang, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Jadi Jakarta Steam BIN yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki ini memang akhirnya harus merelakan satu tiket ke Grand Final kepada Jakarta Bayangkara Presisi. Tanda-tanda Jakarta Steam BIN itu tidak mendapatkan tiket ke Grand Final itu sebenarnya sudah terlihat di Final Four seri pertama di Surabaya kemarin. Jadi saat itu mereka menjalani 3 pertandingan, tiga-tiganya itu harus dilalui dengan kekalahan. Jadi mereka dikalahkan oleh Jakarta Lavani, dikalahkan oleh Palembang Bang Sumsel Bubble, dan juga dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, setelah seri Surabaya mendapatkan hasil yang sangat buruk, manajemen Jakarta Steam BIN itu akhirnya melakukan perombakan di sektor pelatih. Jadi Ryan Masajedi itu akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Kemudian manajemen ini menaikkan Andri Widiatmoko untuk menjadi caretaker atau pelatih sementara. Nah, Andri Widiatmoko itu sempat memberikan angin segar, sempat menunjukkan tren yang baik. Karena apa? Di pertandingan pertama, Andri Widiatmoko itu bisa membantu Jakarta Bayangkara Presisi, bisa membantu Jakarta Steam BIN itu mengalahkan Palembang Bang Sumsel Bubble di Semarang. Nah, hasil itu sempat dikatakan akan memberikan peluang kepada Jakarta Steam BIN untuk mendapatkan Grand Final. Secara hitung-hitungan memang saat itu peluang Rifa Nurmulki dan kawan-kawan untuk mendapatkan tiket ke final Proliga 2024 untuk menjadi juara Proliga itu memang masih terbuka meskipun sangat kecil. Karena apa? Karena saat itu mereka masih bersaing dengan Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Palembang Bang Sumsel Bubble. Setelah kemenangan melawan Palembang Bang Sumsel Bubble, ternyata permainan yang ditunjukkan oleh Jakarta Steam BIN itu memang akhirnya drop total. Jadi setelah itu mereka dikalahkan oleh Jakarta Lavani dan dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Khusus kekalahan melawan Jakarta Lavani itu juga menjadi kunci bahwa Jakarta Steam BIN itu tidak bisa melaju ke Grand Final. Karena apa? Secara rasio set, secara rasio kemenangan, dan juga secara poin mereka sudah tidak mungkin untuk mengejar Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, saat itu akhirnya memang Jakarta Bayangkara Presisi yang beradu kekuatan dengan Palembang Bang Sumsel Bubble untuk mendapatkan satu tiket ke Grand Final Proliga 2024. Nah, ternyata memang pada akhirnya kita tahu Jakarta Bayangkara Presisi yang diperkuat oleh Randy Tamamilang dan kawan-kawan itu akhirnya yang mendapatkan tiket ke final untuk bertanding melawan Jakarta Lavani di Indonesia Arena nanti. Nah, kita akan bedah apa saja faktor yang membuat Jakarta Steam BIN ini meskipun dihuni oleh banyak pemain bintang, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai perkiraan atau tidak sesuai harapan para penggemarnya. Salah satu faktor utamanya tentu saja adalah karena faktor di pelatih ini memang menjadi pembahasan yang sangat ramai di kalangan para penggemar voli Indonesia. Karena apa? Karena Ryan Masajedi dianggap tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi pemain lokal, terutama pemain lokal di Jakarta Steam BIN. Padahal kita tahu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Jakarta Steam BIN ini mengumpulkan banyak pemain bintang. Kalau di sepak bola bahkan bisa dikatakan seperti Los Galacticos ketika dulu Real Madrid mendatangkan banyak pemain bintang seperti Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, dan kawan-kawan. Tapi ternyata hasilnya memang sangat jauh dari harapan. Nah, faktor kedua adalah memang pergantian pelatih yang dilakukan oleh manajemen Jakarta Steam BIN itu memang telat. Karena apa? Karena sejak di seri pertama di Final Four di Surabaya, setelah menelan kekalahan demi kekalahan, saat itu memang Ryan Masajedi itu tidak di
langsung tidak dicopot atau langsung tidak disegarkan posisinya, sehingga akhirnya Jakarta Steam-Bin itu menelan 3 kekalahan beruntun. Nah, kekalahan-kekalahan itu yang akhirnya membuat langkah Rifanur Mulki dan kawan-kawan untuk mendapatkan tiket ke Grand Final itu memang tidak bisa berjalan dengan mulus. Meskipun saat itu mereka masih memiliki peluang, tapi kans mereka untuk mendapatkan tiket Grand Final Proliga di Indonesia Arena itu sangat tipis sekali. Nah, faktor kedua adalah tentu saja memang Andri Widiatmoko meskipun memberikan angin segar di pertandingan pertama ketika melawan Palembang Pam Sumsel Bubble, tapi dia memiliki beban yang sangat berat, dia memiliki tugas yang sangat berat. Karena apa? Setelah pertandingan Andri Widiatmoko itu juga mengakui bahwa dirinya itu memang dan timnya itu memang tidak menargetkan apakah bisa akan mendapatkan ke final atau akan menjadi juara. Karena apa? Andri Widiatmoko saat sesi wawancara conference pers itu mengakui dirinya membawa tim yang memang secara psikis, secara mental memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kekalahan demi kekalahan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap mental para pemain Jakarta Steam-Bin di Proliga 2024 ini. Padahal kita tahu Jakarta Steam-Bin itu sebenarnya sangat bagus di fase putaran pertama seri reguler, saat itu mereka menjadi juara paruh pertama. Tapi setelah itu permainan Rifanur Mulki dan kawan-kawan memang tidak terlalu stabil, bahkan bisa dikatakan cenderung menurun. Nah, faktor lainnya adalah konon katanya Rifanur Mulki itu memang permainannya menurun karena dia mengalami cedera bahu. Jadi cedera bahu yang dialaminya itu dianggap oleh para penggemar voli Indonesia, terutama oleh para penggemar Jakarta Steam-Bin itu sangat berpengaruh terhadap permainan Rifanur Mulki di atas lapangan sendiri. Nah, ketika Jakarta Steam-Bin ini dikalahkan oleh Jakarta Lavani, saat itu memang permainannya yang ditunjukkan oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu memang tidak terlalu bagus. Jadi saat itu skornya adalah 3-1 untuk kemenangan Jakarta Lavani. Dari sisi attack, Jakarta Lavani itu bisa melakukan 54 attack, sementara Jakarta Steam-Bin itu hanya melakukan 48 attack. Nah, dari sisi blok itu tidak jauh berbeda. Jakarta Lavani yang diperkuat oleh Boy Arnes Arabi dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan 7 poin dari blok, sementara Jakarta Steam-Bin itu bisa mendapatkan 6 poin. Nah, dari sisi serve juga tidak terlalu berbeda karena Jakarta Lavani itu bisa mendapatkan 5 poin dari serve, sedangkan Jakarta Steam-Bin itu bisa mendapatkan 3 poin. Nah, tapi yang menjadi pembeda adalah di pertandingan melawan Jakarta Lavani saat itu Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu melakukan 31 error yang itu berbuah poin untuk Jakarta Lavani sendiri. Nah, ini menjadi error yang sangat banyak karena apa? Error itu akan dikonversi menjadi poin yang cuma-cuma untuk Jakarta Lavani. Nah, sedangkan saat itu Jakarta Lavani itu bisa hanya melakukan 22 error. Kalau kita bicara secara top skor saat itu juga dua pemain dari Jakarta Lavani yaitu Boy Arnes dan Aurel Kamejo itu bisa menjadi top skor. Jadi saat itu Boy Arnes itu menjadi top skor karena mendapatkan 15 poin. Poin yang sama juga didapatkan oleh Aurel Kamejo. Nah, ada Luffy Febrian yang bisa mendapatkan 14 poin dan juga Eliana Estrada yang bisa mendapatkan 14 poin. Nah, pemain-pemain bintang, pemain-pemain timnas Indonesia seperti Rifanur Mulki, Dimas Saputra dan Farhan Halim itu ternyata tidak bisa mendapatkan double digit. Jadi saat itu ketika pertandingan melawan Jakarta Lavani, Rifanur Mulki itu hanya mendapatkan 7 poin, sedangkan Dimas Saputra itu mendapatkan 9 poin. Nah, Farhan Halim itu bahkan hanya mendapatkan 2 poin sepanjang pertandingan. Nah, ini memang menjadi PR tersendiri karena apa? Karena memang meskipun mereka akan menghadapi perebutan 3 dan 4 melawan Palembang Pam Sumsel Bubble, Jakarta Steam-Bin ini belum tentu bisa dikatakan di atas angin. Karena apa? Secara statistik, Palembang Pam Sumsel Bubble musim ini jauh lebih dominan dibandingkan Jakarta Steam-Bin. Jadi di pertemuan fase reguler, Palembang Pam Sumsel Bubble yang diperkuat oleh Sigit Ardian dan kawan-kawan itu bisa mengalahkan 2 kali mengalahkan Jakarta Steam-Bin. Padahal secara komposisi pemain lokal, Jakarta Steam-Bin itu memiliki komposisi yang lebih baik. Karena apa? Mayoritas pemain Palembang Pam Sumsel Bubble itu rata-rata usianya pemain lokalnya itu di rata-rata average-nya itu 21 tahun. Sedangkan kita tahu Jakarta Steam-Bin pemain lokalnya bisa dikatakan sebagai timnas Indonesia mini. Nah, di pertemuan pertama di Surabaya Final Four, Palembang Pam Sumsel Bubble itu juga bisa mengalahkan Jakarta Steam-Bin. Meskipun memang
di Gor Jatigiri di seri kedua Final Four Proliga 2024, Rifano Mulki dan kawan-kawan akhirnya membalikkan keadaan. Mereka mengalahkan Palembang Peng Sulsel Babel di seri Semarang. Nah, kalau menurut kalian apa faktor yang menyebabkan Jakarta Steam Bean tidak bisa melaju ke final? Apa yang membuat Rifano Mulki dan kawan-kawan itu akhirnya gagal untuk mendapatkan tiket Final Four Proliga 2024? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Proliga semakin baik lagi. Semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.